kronologi awalnya seperti apa dan melibatkan Mbak Jenny sendiri? Oh iya, jadi aku taunya dari info dari ini sih, dari teman-teman, udah gitu dari fans, udah gitu banyak yang direct message sama WA juga kan. Ada teman media juga ngabarin juga. Udah gitu aku pikir cuman bohongan, sampai akhirnya kok benar-benar merugikan pihak aku ya, karena kan memang beberapa event memang batal gitu kan. Terus aku pikir kayak ini beneran deh. Terus aku tanya sama manajerku, ini bener nggak sih ada yang pakai nama Jenny Cortez gitu? Apa sebenarnya event-event yang kemarin batal itu karena nama Jenny Cortez ini dicatut sama orang lain gitu. Sampai akhirnya manajerku bilang iya, katanya sih gosipnya seperti itu. Sampai akhirnya manajerku telusuri gitu, ternyata benar nama Jenny Cortez itu dicatut sama salah satu oknum klub atau DJ gitu, salah satu klub besar di Jakarta. Sampai akhirnya aku pikir ini kan merugikan aku banget ya, aku jadi nggak bisa kerja kan, karena kalau istilahnya kalau DJ tuh, kalau misalkan ada residen DJ itu dia kerjanya tiap hari, sedangkan aku kan bintang tamu biasanya. Nah sampai akhirnya aku pikir yaudah aku ketemu Mas Irfan, aku cerita, nah gimana nih Mas, bagusnya seperti apa gitu. Nah untuk masalah hukumnya seperti apa, Mas Irfan yang lebih tahu lah. Tadi kita sedang hitung semua kerugian material dan imaterial Jenny itu sekitar 12 miliar 520 juta rupiah. Itu kerugian Dalam berapa bulan? Ternyata sudah kita kurang 1 tahun lah. Dari bulan Mei tanggal 2 bulan Mei. mereka pakai. itu kerugian dari jobnya Mbak Jenny atau memang gara-gara itu jobnya Mbak Jenny yang terlewatkan sehingga 12 miliar itu? Jadi gini Mas, jadi perlu saya jelaskan. Ini kan ada 56 event yang menggunakan nama Jenny Cortez. 56 event yang menggunakan nama Jenny Cortez yang seharusnya mereka ini kan mengundang atau menghubungi pihak Jenny Cortez. Itu yang pertama. Sebenarnya kerugian ini bukan, kalau dilihat dari sisi kita, bukan hanya kita, tapi masyarakat juga yang sebenarnya antusias terhadap Jenny Cortez. Terus dia beli tiket ini, ternyata mereka ketipu dengan sosok Jenny Cortez yang ditampilkan oleh event organizer ataupun oleh pihak klub. Nah, inilah yang pada saat kita hitung-hitung mengenai berapa banyak eventnya, ternyata sudah ada 56 event. Sampai dengan nanti Agustus tanggal 28 terakhir mereka pakai. Jadi ada 56 event yang mereka sudah rilis menggunakan nama Jenny Cortez. Nah itu kami hitung semuanya berdasarkan perhitungan kita dan tim dan manajemen Jenny Cortez, ternyata kerugian imaterial dan material yang Jenny alami sekitar 12 miliaran lah, 12 miliar. Itu 56 event itu untuk satu IO penyelenggara? Iya, satu IO, satu klub lah, satu klub menggunakan nama Jenny Cortez. Karena kalau di klub lain, itu dia pakai nama lain kan ya Bang? Iya, kita belum tahu, tapi saya rasa kita mempermasalahkan dengan pencatutan nama Jenny Corteznya saja. Kenapa dia bisa mencatut nama Jenny Cortez? Kalau menurut kami, tadi kami sudah sampaikan sama rekan-rekan media, ini merupakan bentuk eksploitasi nama besar. Jadi contoh kayak seandainya mungkin masnya orang terkenal dipakai sebagai guest atau sebagai, pasti akan mendatangkan daya tarik, dan tentunya yang akan diharapkan adalah, kalau menurut analisis kami adalah kembali kepada masalah bisnis. Jadi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menjual nama orang lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan atau tanpa izin yang bersangkutan. Jadi kami sudah pastikan tadi langkah-langkah hukumnya sudah kami sampaikan. Ini merupakan sebagai teguran atau somasi lisan kepada yang bersangkutan yang menggunakan nama Jenny tanpa izin maupun tanpa sepengetahuan dari pihak Jenny Cortez. Jangan sampai masyarakat nanti seolah-olah ini merasa dirugikan lagi. Ini bukan hanya kami yang dirugikan, tapi masyarakat juga dirugikan. Karena dia dengan mengharapkan Jenny hadir di suatu event, ternyata tidak. Jadi kami perlu klarifikasi juga kepada rekan-rekan media, agar tujuan masyarakat jangan tertipu lagi dengan 56 event yang menggunakan Jenny Cortez KW. Jadi bukan Jenny Cortez yang bersangkutan. Karena pas masuk itu bayar, masuk klubnya. Tapi sudah ada yang berlangsung belum, maksudnya event? Sudah. Dan gimana? Ini baru semalam nih. Nah, ini baru semalam nih. Semalam menggunakan nama Jenny Cortez, ini baru semalam 31 Juli. Masih hangat sekali nih. Beberapa kali terselenggara itu masyarakat yang sudah berlangsung? Sekarang sih sampai dengan tanggal Juli, 31 Juli. Sekitar sekarang ini 47. Nah, bingung kan? Jadi nama aku dicatut sama salah satu klub besar yang ada di Jakarta, tapi sedangkan aku sendiri nggak pernah main di situ. Lucu ya? Jadi ada Jenny Cortez KW di sana, sedangkan Jenny Cortez aslinya nggak ada di sana. Pasti kalau begini kan muncul kan,
Apalagi bukan hanya satu, mungkin kalau satu mungkin typo atau satu ada kesalahan pengetikan, tapi ini 56 event dengan 56 flyer digital maupun flyer cetak, ini yang tersebar atas nama Jenny Cortez. Nah, jadi kalau saya rasa bukan typo lah ini ya. Mungkin agak miring kali kayaknya dia ini. Justru kita tahu dari situ. Justru kita tahu dari situ banyak kontrak-kontrak Jenny yang dibatalkan oleh pihak promotor maupun pihak event organizer. Nah, pihak manajemen Jenny itu melakukan cross check gitu ya. Apa sih sebenarnya masalahnya kok Jenny banyak di cancel? Nah, ini banyak sekali nih yang direct message. DM ke Jenny dari pihak agensi nggak mau pakai Jenny karena katanya Jenny sudah terikat kontrak dengan salah satu klub. Itu kan kerugian sebenarnya bagi pihak Jenny. Jenny-nya nggak tanda tangan kontrak, tapi tiba-tiba seolah-olah ini adalah pihak Jenny yang menyetujui. Jadi Jenny tidak sampai saat ini tidak terikat satu kontrak ya. Nggak ada karena biasa aku guest star, aku nggak residen. Gitu. Saya masih pendekatan adalah pendekatan keperdataan saat ini. Jadi pendekatan keperdataan itu tadi saya sampaikan dasar hukum saya masuk melalui pasal 1365 mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang diduga, saya katakan diduga menggunakan nama besar Jenny Cortez untuk kepentingan bisnis. Maka hal ini menyebabkan kerugian kepada klien kami berhak untuk melakukan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh klien. Apakah ini terkait dengan ranah kepidanaan? Kami belum melihat itu. Tapi bagi masyarakat yang merasa dirugikan, saya sampaikan, masyarakat yang merasa dirugikan, silakan mereka. Tapi saya katakan masyarakat punya hak untuk melaporkan juga, karena mereka merasa tertipu dengan dia beli tiket, tapi bukan Jenny Cortez yang dia maksud, bukan fansnya, bukan idolanya gitu loh. Nah itu perlu. Saya kasih somasi lisan ini, saya somir secara lisan 3 hari. Jadi sejak saat ini 3 hari ke depan, ketika tidak ada tanggapan dari pihak yang bersangkutan yang merasa menggunakan nama Jenny Cortez, baik secara personal maupun secara institusi, baik itu klub maupun perusahaan, maka kami harap untuk menghubungi tim kuasa hukum Jenny untuk kita musyawarahkan mengenai permasalahan ini. Tapi ketika sudah tidak menghubungi kami, maka kami anggap yang bersangkutan mau menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum. Kita masih dalam proses penelusuran ya mengenai namanya, karena namanya pun sekarang masih kita telusuri. Kita pun belum bisa kami publish, tapi nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media ya. Saya janji pada saat saya sudah menemukan namanya. Jangan dipublish namanya Bang, nanti dia terkenal. Nanti saya akan sampaikan namanya dengan inisial saja. Ya, inisial. Aduh sedih ya. Kalau merintis nama Jenny Cortez itu sedih, nanti gue nangis. Ya, sedihnya gini. Kok orang enak banget ya pakai nama Jenny Cortez ya gitu. Dulu kan maksudnya sebelum Jenny Cortez orang tahu siapa Jenny Cortez, itu kan merintisnya lama, ya kan? Sebenarnya nama Jenny Cortez itu dipakai pada tahun 2009 pada saat film air terjun pengantin. Sebelumnya aku pakai nama Jenny aja. Nah, sampai kira 2009 aku pakai nama Jenny Cortez. Nah, untuk membangun nama Jenny Cortez itu kan sulit gitu. Kita casting ke sana ke sini, main film apa gitu, nggak segampang itu. Tiba-tiba pas namanya udah besar gitu, orang tahu aku, tiba-tiba segampang itu orang itu pakai nama aku gitu. Itu kan kayaknya kesel terus gitu. Kok enak banget ya itu orang pakai nama aku gitu tanpa aku tahu, terus tiba-tiba dia main di 56 event dengan pakai nama aku gitu. Itu yang aku sebel banget gitu. Makanya kenapa aku pakai kuasa hukum, aku pengen diproses secara hukum, karena banyak sekali kerugian yang aku alami gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.